Dalam hitungan menit, market forex tuh bisa gerak gila-gilaan dan kamu berpeluang untuk dapetin cuan yang bombastis. Kuncinya cuma satu, analisis fundamental. Tapi sayangnya, metode ini tuh masih sering diabaikan sama banyak trader, padahal dampaknya tuh gede banget. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas analisis fundamental biar trading kamu makin cuan. Hai, aku Alif. Video ini merupakan episode kedua dari mini series analisis trading. Nah, kalau kamu pengen jadi trader yang lebih paham analisis dan bisa trading dengan lebih percaya diri, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan tombol bel notifikasi supaya nggak kelewatan sama video berikutnya di channel YouTube MAFX. Aku yakin mungkin banyak di antara kalian yang ngerasa, analisis fundamental tuh ribet, gue cukup ngeliat chart aja. Padahal kalau cuma ngandelin chart, itu sama aja kayak nebak arah angin tapi nggak tahu cuacanya. Sebenarnya, analisis fundamental itu nggak seribet itu kok. Justru ini bisa jadi pelengkap supaya kamu tahu alasan dibalik pergerakan chart yang bisa gila-gilaan dalam rentan waktu yang singkat. Biasanya, problem kebanyakan trader ini nih bingung mana data yang penting, atau malah nggak ngerti cara baca berita ekonomi sama sekali. Kadang, mereka juga nggak tahu kapan data penting ini dirilis, jadi suka kelewatan momen besar di market. Atau malah mereka juga nggak ngerti mana berita yang punya dampak besar, mana yang cuma noise doang. Intinya, analisis ini adalah sebuah cara untuk memahami pergerakan harga berdasarkan data ekonomi atau berita global. Kamu bisa menemukan data ini biasanya dari kalender ekonomi atau berita harian. Contohnya, ketika AS merilis data suku bunganya, kamu bisa memprediksi apa yang bakal terjadi sama dolar AS atau emas. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian analisis fundamental. Ini adalah metode analisis yang ngelihat kondisi ekonomi, kebijakan bank sentral, bahkan isu geopolitik untuk dapetin insight potensi harga dan arah market selanjutnya. Analoginya, market itu tuh kayak kapal besar. Nah, analisis fundamental itu tuh arah anginnya, sedangkan analisis teknikal itu peta atau kompasnya. Kalau kamu ngerti fundamental, kamu nggak cuma ngikutin arus, tapi kamu ngerti kenapa harga bergerak ke arah tertentu. Lalu kenapa fundamental itu penting? Karena setiap pergerakan besar di market forex itu hampir selalu dipicu sama berita atau data ekonomi. Misalnya saat The Fed naikin suku bunga, itu langsung jadi magnet buat investor global. Mereka pindahin uangnya ke dolar AS karena dianggap lebih menarik. Nah, efeknya harga dolar naik dan pair kayak Euro USD turun. Dengan mengerti fundamental, kamu bisa ambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data dan bisa bersiap untuk menghadapi resiko kalau ada hal di luar prediksi kamu. Tapi, masa iya sih kita harus mantengin tiap hari berita ekonomi dari seluruh dunia? Bukannya malah buang-buang waktu ya? Nah, kalian nggak perlu kok mantengin semua berita ekonomi. Cukup tahu dan pahami aja beberapa berita penting yang memiliki dampak besar terhadap market. Misalnya, yang pertama, ada indikator ekonomi, kayak NFP atau Non-Farm Payroll. Data ini menunjukkan jumlah pekerjaan di Amerika, dan biasanya rilis setiap Jumat pertama di awal bulan. Kalau NFP ini lebih rendah dibandingkan ekspektasi, ini bisa jadi tanda bahwa ekonomi AS sedang melemah, dan USD cenderung melemah. Sebaliknya, kalau data NFP lebih tinggi dibandingkan ekspektasi, itu artinya ekonomi AS menguat, dan USD juga menguat. Contohnya, kalau USD menguat, pair kayak USD Japan Yen berpotensi bullish. Tapi kalau USD melemah, pair kayak Euro USD biasanya bergerak bullish. Selain NFP, ada juga GDP, inflasi, dan tingkat pengangguran. Semua ini bisa kasih gambaran besar tentang kesehatan ekonomi suatu negara. Kedua, ada kebijakan bank sentral, kayak Fed Rate dan suku bunga Bank Sentral Eropa yang biasanya diumumin tiap kali rapat rutin tiap bulan atau 8 kali dalam setahun, tergantung kebijakan bank sentralnya. Contohnya, kalau The Fed nurunin suku bunga, biasanya USD akan melemah. Sebaliknya, kalau suku bunga dinaikkan, USD akan menguat. Kalau USD melemah, pair kayak USD Japan Yen atau yang USD-nya ada di depan, itu berpotensi bearish. Sebaliknya, pair kayak Euro USD yang USD-nya ada di belakang, itu berpotensi bullish. Ketiga, ada isu geopolitik. Nah, ini nih yang sering gak ketebak dan bikin chaos market. Misalnya, kayak pemilu AS 2024 kemarin yang dimenangkan oleh Donald Trump. Bahkan kita masih bisa lihat nih dampaknya di market sampai sekarang. Dolar AS menguat, jadi pair kayak Euro USD itu mengalami bearish. Sekarang kita lanjut yuk ke cara baca data fundamental. Biasanya ada pola yang bisa kalian lihat nih sebelum dan sesudah data rilis. Contohnya, sebelum data NFP keluar, biasanya market cenderung bergerak sideways karena trader besar lagi menunggu hasilnya. Tapi begitu datanya keluar, harga bisa melonjak naik atau turun dalam hitungan detik. Kita ambil contoh waktu rilis data NFP 6 Desember 2024 kemarin.
Hasilnya 227.000 dari ekspektasi 176.000. Nah, karena hasilnya lebih baik dari ekspektasi, dolar AS langsung menguat signifikan. Dan dalam situasi seperti ini, emas malah mengalami tekanan jual dan turun sekitar 190-an pips. Kalau lihat situasi seperti ini, trader bisa mengambil keputusan trading dengan cepat setelah data rilis. Misalnya membuka posisi sell di emas ketika harga menunjukkan momentum bearish. Dengan pergerakan sebesar itu, kalau kamu buka posisi sell 0,1 lot, kamu bisa mendapatkan potensi cuan sekitar 190 dolar. Tapi, langkah ini harus tetap hati-hati, karena volatilitas setelah data rilis itu sangat tinggi. Jadi jangan lupa untuk selalu pasang stop loss untuk meminimalisir resiko. Untuk mempersiapkan diri, sebelum data NFP rilis, kamu bisa melihat data-data pendukung, kayak ADP Non-Farm Employment Change, dan klaim pengangguran atau unemployment claim yang biasanya dirilis beberapa hari sebelumnya. Kalau data-data tersebut menunjukkan tren positif, ada kemungkinan NFP akan lebih baik dari ekspektasi. Dengan cara ini, kamu bisa mencoba untuk membaca peluang pergerakan harga lebih awal dan menentukan strategi trading yang lebih matang. Nah, kelihatan kan pentingnya untuk ngerti dan aware sama berita ekonomi? Dengan paham berita ekonomi, kalian nggak cuma siap untuk dapetin cuannya, tapi bisa atur strategi juga untuk meminimalisir resikonya. Nah, kita akan bahas lebih jelas cara trading menggunakan analisis fundamental digabung dengan analisis teknikal di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan videonya ya. Karena data fundamental ini memiliki dampak jangka panjang di market, strategi ini cocok buat trader yang pakai strategi swing atau position trading. Trader swing bisa menahan posisi hingga beberapa hari, sedangkan position trader bisa menahan posisi hingga mingguan. Dengan analisis fundamental, mereka bisa ambil keputusan trading yang lebih terarah berdasarkan tren ekonomi global. Jadi kesimpulannya, analisis fundamental itu tuh kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya nggak kuat, trading kalian bisa gampang roboh. Dengan ngerti fundamental, kamu nggak cuma tahu arah harga, tapi tahu alasan dibalik pergerakannya. Jadi, mulai sekarang, jangan cuma fokus sama chart aja, tapi gabungan juga dengan analisis fundamentalnya. Siapa tahu peluang cuan besarnya ada di sana. Oke, sekian video kali ini. Aku harap teman-teman jadi lebih paham lagi dalam menggunakan analisis fundamental. Nah, buat teman-teman yang serius ingin mendapatkan uang tambahan dari trading, tapi masih takut nih terjun langsung menggunakan akun live, kalian bisa belajar dulu menggunakan akun demo di aplikasi MAFX. Link downloadnya udah ada di kolom deskripsi ya. Ini merupakan serangkaian video mini series analisa trading, jadi pastiin kamu udah subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Dan like kalau suka video ini, komen pakai hashtag nanya MAFX kalau ada pertanyaan, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.